Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kameviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang CMD atau Command Prompt. Apa sih yang disebut dengan CMD? Pengertian CMD atau Command Prompt. Command Prompt atau yang dikenal dengan DOS Prompt atau CMD merupakan sebuah command file atau baris berisi perintah di suatu sistem operasi GUI yang digunakan untuk melakukan eksekusi file dengan cara menuliskan perintahnya pada suatu jendela CMD. DDL dan DML. 1. Pengertian DDL. DDL atau Data Definisi Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan definisi suatu struktur database. Apa saja yang menggunakan DDL? Pertama, ada create. Create digunakan untuk membuat, termasuk diantaranya membuat database baru, tabel baru, view, dan kolom. Di sini saya akan mempraktekkan beberapa perintah-perintah MySQL. Untuk yang pertama yaitu create. Langkah pertama kita harus memiliki dulu software exam. Buka exam lalu klik start pada service Apache dan MySQL. Lalu buka command prompt teman-teman. Untuk dapat masuk di folder MySQL, ketikkan cd/exam/mysql/bin. Kemudian kita masuk ke server MySQL yaitu dengan mengetikkan mysql -u root -p. Untuk melihat database kita bisa ketikkan show databases. Nah, di sini sudah muncul beberapa database. Di sini saya akan mencontohkan untuk database pasar. Kita masuk dengan use pasar. Nah, ini sudah masuk ke database pasar. Nah, untuk kita bisa melihat tabel di database pasar, kita bisa mengetikkan show tables. Nah, di situ ada tabel barang, pembeli, dan transaksi. Setelah itu, baru kita bisa membuat tabel baru dengan menggunakan perintah create. Perintahnya itu create table penjual. Di sini saya menambahkan tabel penjual dengan berisikan ID penjual, tipe data ENT, koma, nama underscore penjual, tipe datanya varchar, beri 30, koma, alamat varchar. Nah, untuk primary key di sini saya pakai ID penjual. Jangan lupa tutup kurung, titik koma. Nah, ini sudah berhasil ya. Mari kita lihat dengan menggunakan show tables. Nah, sudah masuk. Di situ ada barang, pembeli, tabel penjual, dan tabel transaksi. Yang kedua, alter. Perintah ini digunakan mengubah struktur tabel yang telah dibuat.
Nah, untuk alter di sini saya akan menambahkan kolom jumlah harga di tabel barang. Jadi perintahnya select. Kita lihat dulu ya isi dari tabel barang. Nah, ini udah keluar. Saya akan mengisi jumlah harga itu setelah harga barang. Setelah harga barang ya. Jadi untuk perintahnya alter table barang add jumlah harga dan tipe datanya varchar 30 after. Nah, di sini after ya. Setelah harga barang. Koma. Nah, jadi coba kita lihat dulu. Select bintang from barang. Nah, disitu sudah kelihatan ya. Setelah harga barang, yaitu jumlah barang. Yang terakhir ada drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus database dan tabel. Sedangkan untuk drop di sini saya akan menghapus tabel yang tadi kita buat, yaitu tabel penjual dengan perintah drop table penjual titik koma. Nah, kita lihat show tables. Bisa dilihat untuk tabel penjual tidak ada karena tabel penjual sudah di drop. Alter drop merupakan suatu perintah untuk menghapus kolom pada tabel yang ditentukan. Untuk alter drop di sini saya akan menghapus kolom yang tadi saya buat, yaitu yang bernama jumlah underscore harga. Alter table barang drop jumlah underscore harga titik koma, jangan lupa. Nah, kita bisa lihat select bintang from barang. Nah, jumlah underscore harga sudah tidak ada di tabel barang. Pengertian DML. DML atau Data Manipulation Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel yang menggunakan DML. Pertama, insert. Insert digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Penggunaannya setelah database dan tabel telah selesai dibuat. Untuk insert sendiri saya akan menambahkan di tabel barang. Saya akan menambahkan mengetik insert into di tabel barang ya, value 7, namanya sabun, harga 17.000 per 1 kardus, dan untuk stok 30.
select bintang from barang. Nah, sudah terlihat ya paling akhir dengan ID barang 7 yaitu nama barang sabun. Yang kedua, select. Select digunakan untuk mengambil data atau menampilkan data dari tabel atau dari beberapa tabel dalam relasi. Untuk select sendiri saya tidak mempraktekkan. Tadi sebelumnya juga saya sudah mempraktekkan, yaitu select bintang from barang titik koma. Yang ketiga, update. Update digunakan untuk memperbaharui data lama menjadi data baru. Update di sini saya akan mengupdate sabun menjadi sabun ekonomi. Perintahnya update barang set nama barang sabun sama dengan kutip ya, jangan lupa sabun ekonomi, where ID underscore barang, itu ID-nya 7, dan oke, query oke. Select seperti biasa, select bintang from barang. Nah, sudah terganti ya, yang tadinya sabun menjadi sabun ekonomi. Yang terakhir, delete. Delete digunakan untuk menghapus data dari tabel. Untuk delete, di sini saya akan mendelete sabun ekonomi. Perintahnya delete from barang where ID. Kenapa ID? Karena sabun untuk patokannya ID barang sama dengan 7. Select bintang from barang. Nah, terlihat bahwa sabun ekonomi sudah tidak ada atau terhapus. Order by. Order by pada database MySQL bertujuan untuk menampilkan data sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Untuk order by, di sini perintahnya ada dua, yaitu ascending dan descending. Ascending itu mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, sedangkan descending sebaliknya dari ascending, yaitu dimulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini saya akan mencoba untuk yang ascending terlebih dahulu, yaitu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya select bintang from barang order by harga underscore barang ASC. Nah, terlihat kan yang terbesar, harga barang yang paling terbesar yaitu 30.000. Sedangkan yang descending saya menggunakan kolom stok. Kolom stok yang tertinggi adalah 35. Perintahnya select sama seperti yang di atas ya, cuma diganti dengan stok dan descending.
Nah, terlihat kan bahwa yang teratas itu adalah 35, 25, 20, 10, 5. Group by digunakan untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Untuk grup by sendiri saya akan menampilkan nama barang dan harga barang di tabel barang. Perintahnya yaitu select nama underscore barang, harga underscore barang, from barang, group by ID barang. Nah, terlihat di situ hanya tampil nama barang dan harga barang. Inner join. Inner join digunakan untuk menampilkan data dari kedua tabel. Untuk inner join, di sini saya menggabungkan dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel pembeli. Untuk perintahnya, select barang dot id underscore barang, barang dot nama barang, pembeli dot id pembeli, pembeli dot nama underscore pembeli, from barang, pembeli, where barang dot id underscore barang sama dengan pembeli dot id pembeli, koma. Nah, disitu terlihat bahwa ID barang nama barang, ID pembeli nama pembeli, karena di situ saya menampilkan hanya ID barang, nama barang, ID pembeli, dan nama pembeli. Dan yang terakhir ada select limit. Select limit merupakan select statement dengan menambahkan klausa limit untuk membatasi jumlah data. Untuk select limit, saya akan memunculkan dua saja dari tabel barang. Perintahnya select bintang from barang, limit 2, karena di sini saya akan menampilkan 2, dan muncullah 2 nama barang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.